Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul biyahi sayyidil rasul wa ila hadrati muallif hadil maulid Syekh Imam Abdul Rahman Ad-Dibai wa muallif hadal kitab Syekh Abdullah Nasih Alwan wa sayyidil habib Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Habib wa khususan hadrati Abu Yahya Sayyidillah Muhammad Kamal Qawi Syifa wa Amin Afrika Zahra wa ila sadidina minhum Syekh Ahmad Ridwan Hashim Ustaz Tahir wa Ustaz Muhammad Qadi wa ila jami'i man yu'amir hadal masjid wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alim majma'in wa jami'i walidina wa mu'allimina wa masyayikhina wa zawil huquqi alina wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Rasyid yang sedang beriktikaf di dalam masjid, pada kesempatan malam hari ini kajian kita syarah Maulid Tiba. Kita sampai pada bahasan baris ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi warham walidina. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang akan kemuliaan dan upaya kita untuk memohon keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk guru-guru kita, bahasan saking ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi wardo alim masyayikh. Ya, pada malam hari ini bahasan kita Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengatakan setelah mengucap sholawat, beliau mengajak kepada kita semuanya untuk berdoa, memohon kepada Allah, ya Rabbi warham, wahai Tuhanku warham, kasihilah walidina, kedua orang tuaku. Pada bahasan ini orang tua disebutkan oleh Imam Syafi'i, Syekh Muhammad bin Idris Syafi'i mengatakan al-aba'u salamu. Orang tua itu ada tiga, yaitu nomor satu, orang yang berproses untuk melahirkanmu atau memunculkanmu di dunia, artinya orang tua kandung kita. Lalu yang kedua, orang yang menikahkan anaknya kepadamu, mertua, dan orang yang mengisi kehidupanmu dengan kebaikan-kebaikan atau dengan ilmu, yaitu para guru kita. Maksud saking warham walidina secara khusus itu bermakna adalah kedua orang tua kita, termasuk kalau kita sudah keluarga, kedua mertua kita, karena status mertua itu sama dengan orang tua. Hal ini bersumber saking
Quran surat Al-Isra. Quran surat Al-Isra ayatnya 23 dan 24, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Poinnya di akhir ayat niku wa qur rabbi, dan katakan wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, kasihilah keduanya, kedua orang tuaku, kama rabbayani, seperti halnya kedua orang tuaku ini mendidikku, mengasuhku, ya, memperhatikanku, shohiron, ketika aku masih kecil. Saking bahasan itu kemudian Syekh Abdul Rahman mengajak kepada kita untuk selalu mendoakan kedua orang tua dengan redaksi irham Rabbi warham walidina, karena itu merupakan salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, baik ketika orang tua itu masih hidup maupun ketika kedua orang tua kita sudah wafat. Saking bahasan ini banyak ayat Al-Quran yang menggandeng. Setelah bahasan kita disuruh beriman kepada Allah atau kita dilarang untuk berlaku syirik, menyekutukan Allah, kemudian dilanjutkan dengan ayat bakti kepada kedua orang tua. Salah satunya yang kita sebut di awal tadi, ya, di mana Allah SWT menyebutkan wa qadha rabbuka. Qadha di sini maknanya menentukan, menghukumi. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah menentukan, telah menghukumi, alla ta'budu illa iyyahu, hendaknya engkau tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu, ya, bil walidaini, terhadap kedua orang tua, ihsana, hendaknya berlakulah yang baik. Wa bil walidaini ay ahsinu ihsana, berlakulah baik dengan sebenar-benarnya kebaikan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, ketika salah seorang di antara mereka berdua atau keduanya sampai ketika engkau sudah berusia dewasa, maka fala taqul lahumā uffin, jangan sekali-sekali kamu ucapkan niki ungkapan apa, keengganan, ungkapan penolakan. Mereka bahasanya itu mriki nggih saged napa ngecap ngecap aneh nggih, ngecek apa jenenge apa ngecek apa, disitulah pokoknya nggak paham niku ngecek napa sih ngoten niku. Pokok ucapan yang tidak setuju, ucapan yang enggan dengan perbuatan atau sifat dari kedua orang tua kita. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentaknya lebih lagi. Jadi yang kalau disebutkan yang kecil berarti yang besar juga iya, dan itu masih diperkuat oleh Allah dalam ayat ini, wala tanharhuma, jangan engkau bentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkan untuk kedua orang tua tadi qawlan karīmā, ucapan yang karim, ucapan yang baik. Wahfid lahumā janāha dzulli, dan merendahlah kamu terhadap keduanya minar rahmati, dengan perasaan kasih sayang. Wakul, wakul, dan ucapkan Rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya bakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, itu merupakan perkara yang wajib, dan banyak hadis-hadis atau peristiwa-peristiwa di zamannya Rasulullah SAW, kalau perbuatan itu berpengaruh terhadap kehidupan seorang anak
sejak dia di dunia, bahkan nanti sampai nanti di akhirat. Bahkan di antara kemaksiatan atau pelanggaran diterangkan kalau tidak ada perbuatan maksiat yang balasannya niku ditakjil kali Gusti Allah. Ditakjil itu disegerakan. Yang hukumannya disegerakan kecuali pelanggaran hukukul walidain, pelanggaran durhaka kepada kedua orang tua. Niki mboten ngentosi engko siksane di akhirat, mboten. Mulai tentunya kok dikarenyakan iki. Ya, ini satu-satunya pelanggaran. Karena saking pentingnya itu tadi. Saking agungnya kedudukan orang tua, saking pentingnya kita menjaga hubungan kita terhadap kedua orang tua. Jadi tempat kita pulau Singapura Jepang ini, ngapunten pulau sengaja dari setiap bahasan saya membawa kitab yang berbeda-beda yang ada bahasan di situ, ya, ada bahasan tentang garis nadom syairnya Syadrun Antibari. Ya, kemarin mungkin saya baca kitab bawa kitab Rasulul Muallim yang menerangkan tentang guru, di mana Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik guru dan guru yang utama. Maka pada malam hari ini kitab yang membahas tentang birrul walidain salah satunya pernah betos tunggal, ada kitab judulnya Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak di Islam dalam ajaran agama Islam, karangannya Syekh Abdullah Nasih Alwan. Ini keterangan salah satu bab di juz 1 halaman 291 membahas tentang mura'atu hukukul walidain, ya, menjaga hak-haknya kedua orang tua. Dan banyak cerita-cerita, kisah-kisah maupun hadis-hadis yang berhubungan dengan itu. Antara lain dalam kitab ini diterangkan ridho kedua orang tua, dan ridhonya Allah itu berada dalam keridhoan kedua orang tua. Ya, diterangkan dalam kitab hadis riwayat Imam Bukhari dan kitab Al-Adabul Mufrad, ya, bukan di kitab Sahihnya tapi di kitab satunya, ada kitabnya Bukhari yang satunya judulnya kitab Al-Adabul Mufrad. An Ibnu Abbasin, saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, diterangkan ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu lahu ma baina wa in kana wahidan awahid wa in ghadiba ahadahuma lam yaradallahu anhu hatta yarda anhu. Kila wa in dolama, qala wa in dolama. Ya, secara ringkasnya makna dari yang kita baca barusan, tidak ada seorang muslim pun yang memiliki orang tua yang keduanya muslim, ya, yang setiap hari, setiap pagi berharap atau berusaha untuk mengambil kebaikan dari keduanya. Tidak ada seorang muslim, seorang anak muslim pun yang punya orang tua dua muslim yang setiap pagi selalu mengharap kebaikan dari keduanya, illa fatahallahu lahu ma bain, kecuali Allah akan membukakan pintu-pintu untuknya, artinya pintu surga. Wa in kana wahidan fawahid, ya kalau yang masih hidup cuma satu, ya satu pintu yang dibuka bahasanya. Wa in ghadiba ahaduma, jika salah seorang di antara keduanya ini murka, jengkel kepada anak tersebut, maka lam yaradallahu anhu, Allah tidak akan ridho hatta yardoan, sampai salah seorang dari kedua orang tua itu juga ridho. Kila, ditanyakan, wa in dolama, walaupun kedua orang tuanya berlaku dolim, walaupun kedua orang tuanya berlaku dolim, qala, dijawab wa in dolama, walaupun kedua orang tuanya dolim. Dalam hadis lain, ya, tidak saking Sayyidah Asma binti Abi Bakar, ya, radhiyallahu anha, yang waktu itu belum ibunya masih kafir, yang waktu itu, ya, cerita bilang sama Rasulullah, niki ibu kula teng griya
terus dia membutuhkan sesuatu. Ya. Apakah harus saya beri? Lah Kanjeng Nabi semerap, ibunya masih kafir. Siapa Kanjeng Nabi? Sili hajatuh. Kekno, kebutuhannya apa? Paringno. Ya. Maksud semerap pasti kafir. Kalau itu tidak berhubungan dengan masalah akidah. Nah, kalau masalah akidah, Quran sudah menjelaskan kita tidak boleh untuk mengikuti. Nah, kalau kemudian orang tuanya memerintahkan untuk murtad, ya kita tidak wajib lagi untuk mentaatinya. Ya, mereka manut, nopo durhaka kon, rokok kon, buatan Quran ini, ya Quran bahasanya kalau keduanya memerintahkanmu untuk syirik kepada Allah, fala tuti huma, jelas kan ini. Jangan kamu mentaati keduanya dalam hal apa? Berlaku syirik tadi, ya. Tapi kita tetap diperintahkan wasohibuhuma ma'rufah, tetap untuk menggauli apa? Bergaul dengan kepada keduanya ma'rufan dengan baik, tetap berlaku baik. Ya. Ini ajaran dari Allah kepada seluruh umat manusia lewat nabi-nabinya. Mulai zaman sinten mawon pun, ya. Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Azar, ada yang mengatakan Azar niki ayah kandungnya, ada yang mengatakan Azar niki pamannya. Ya. Ketika diutus satiran patung karena Azar niku pengrajin patung, disuruh jualkan ke pasar patung yang disembah orang-orang kafir waktu itu, didol budal-budal, cuma ke pasar gitu, dodolane patung, sopo belum tuku patung. Kalau manfaatnya, kalau mandorote dijalui di dekai, ya, jalui apa gak iso ngekei iya apa, ya betul payu pak. Karena ngedoli ngoten, bukan apa, ya cara aku cacate sing gak kanggone niku malah kados yang sadean, mboten kanggo terus didol, barang gak kanggo, barang sapa sing tuku, mboten wonten ing tumbas. Ya. Tapi besok balik payu le dereng pak. Meneh gon maneh, nggih tiga maneh tetep mboten, nggih Pak tetep mboten payu-payu. Tetap taatannya tetap kan di zamannya Rasulullah SAW sendiri banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang birrul walidain itu, termasuk ada cerita yang kebalikan, ya, kebalikan hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ceritanya seorang sahabat namanya Alqomah. Dulu ada sahabat namanya Alqomah, sakit keras, mantun disambangi kali Kanjeng Nabi, terus dituntun, ditalkin lah, talkin, ucap la ilaha illallah, mboten saged ucap la ilaha illallah, tidak ngomong kan saged, cuma lepas bagian, ucap ayo la ilaha illallah, mantul, ya kok kaku ngoten nilai, tidak ngomong itu nih, opo loro pirang dino, opo kena opo, ini ngomong cerita, tapi pas tahlil kan itu mboten saged, akhirnya hal itu sampai ke telinga Rasulullah. Kanjeng Nabi tanglet Allahu abawan sing wong tuwa iki. Pakilah ama abuhu fakot mat, menawi abahe sampun sedo. Cuma ibuke tasih wonten. Maka Rasulullah memerintahkan untuk memanggil ibunya. Lajeng tanglet, ya apa? Anake sampeyan loro Alqomah itu, ya apa arek ibu anake. Ya Rasulullah kana yusolli kada wa kada. Masyaallah sregep salate. Suami niki ngelampai, wakana yasum kada wakada, wakana yatasodak bijumlah kidarohima manadri mawazlah wa ma'adudah. Urusan sholat, urusan poso, urusan ketaatan yang sifatnya sosial, ya. Sedekah berapa dirham saya tidak tahu, berapa ukurannya, berapa jumlahnya. Masya Allah saya kepan pulau ini. Asing Kanjeng Nabi tanglet, pama haluki wahal. Keadaannya bisa sampean ya apa hubungannya? Qolat ya Rasulullah, ana alaihi safitoh wajibah. Kok tak pegel kali anak kula. Kata ibunya, saya punya perasaan jengkel. Qala walimah lu napa walimah dzalik. Qolat kana yu'tiru alayya imra'atahu wa yuti'aha bil asya. Karena dia menyisihkan saya, lebih mendengar kepada istrinya, lebih peduli terhadap istrinya daripada kepada saya. Jengkel.
Faqala Rasulullah suhtu ummihi hajaba lisanahu an syahadati alla ilaha illallah. Oh, ya iki gara-gara pegeli ibu menghalangi dia untuk mengucap syahadat di akhir hayatnya. Akhirnya gak sama ngapura, ngoten kula pegel pokoke sih ini bali Bilal dalem. Anu kelompokno kayu semua akeh. Mari ngono tak hubunge alqomah. Tak hubunge. Pakolat. Maka ibunya bertanya, "Ya Rasulullah, ibni wa samratu fuadi tuhribu binar." Niku kesayangan kula. Niku anak yang menggembirakan saya. Apakah engkau akan apa? Membakarnya dengan api di hadapanku? Wa kaifa yatahammal qalbi dzalik? Bagaimana bisa saya apa? Bisa menahan akan melihat engkau membakarnya di hadapanku. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya suruh ka ayyafrallahu lahu fardi anhu. Kalau sampean pingin alqomah di ngapura ya ridhoilah. Ya. Karena percuma. Kata Kanjeng Nabi, fawalladzi nafsi biyadihi. Memiliki sumpah Kanjeng Nabi. Fawalladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, demi Allah, la yantafi'u bi sholatihi wala bi shadaqatihi ma dumti sakhito. Salate sedekahe tidak akan bermanfaat sama sekali untuknya selama engkau masih pegel nangannya. Ya. Sembarang ibadah percuma sedaya nih selama apa? Orang tua masih punya jengkel kepada anak. Akhirnya ibu tadi farofaat yadah, mengangkat tangannya, wa qalat usyhidullah ta'ala fi sama'ih wa anta ya Rasulullah wa man hadara anni qad raditu anhu. Maka saya bersaksi, ya, saksikan ya Allah, saksikan wahai Rasulullah, saksikan orang-orang yang hadir sekarang ini kalau aku ridho terhadap alqomah, saya sudah memaafkan, saya sudah meridhoinya. Maka Rasulullah kan Nabi tamat sanjang Bilal intolik fandu hal yasati alqomah ayyakula la ilaha illallah wala Allah mahu qad takallamat bima laisa fi qalbiha hayaan min Rasulillah. Coba sih delok wis iso syahadat apa belum? Sudah bisa mengucap apa? La ilaha illallah atau belum? Ya. Ibu mau angkat tangan ngomong tuh gara-gara izin ono aku. Wis temenan apa burung? Ibu apa? Ridho itu apa hatinya plong itu sudah benar apa belum? Coba sih delok. Maka ketika Sayyidina Bilal datang ke dalamnya Sayyidina Alqomah, beliau mendengar ketika mau masuk pintu, beliau mendengar Sayyidina Alqomah mengatakan la ilaha illallah. Sampun saged ngucap. Mantun ngucap, saya wa mata min yaumi, dan mati di hari itu. Nah, maka beliau dimandikan, dikafani, Kanjeng Nabi tumut mensolati, sak mantune sholat, terus dikubur. Di samping kuburnya Rasulullah berkhutbah kepada para sahabat, ya ma'syarul muhajirin wal ansor, kelompok muhajirin, kelompok ansor, man faddala zaujatahu ala ummi fa alaihi laknatullah. Barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka dia berhak mendapatkan laknat dari Allah. Wala yuqbalu minhu syarfun wala adlun, dan tidak akan diterima taubatnya, tidak akan diterima fidyah atau pemberiannya. Ya, jadi ibadah yang sifatnya pribadi, bahasanya Rasulullah tidak diterima syarfun, ya, wala adlun, atau ibadah yang sifatnya sosial, suka nolong orang, sodako, nopo dan lain-lain, kata Rasulullah tidak diterima, percuma. Ini kalau apa? Orang lebih memilih, lebih mengutamakan istri daripada orang tua. Apalagi bahasanya kan ngoten bahasan hukukul walidain iki lho. Mboten namung ngoten, apalagi sampai berani mencelakai ibunya, berani nyentak, berani. Wis masyaallah, niku tambah boten karu-karuan niku. Namun niki namung sekedar niki bahasane Sayyidina Alqomah niki ibadah iki masyaallah saleh.
sergap-sergap. Cuma namun gara-gara lebih mendengar, ya, lebih mendengar, lebih memilih. Ini gampang-gampangan cuma nih apa? Mati medal cuma nih, mati medal. Kamu tua aku, mana mas anu pengen nopo pengen nopo lah, pengen tuku jajan atau tuku medal pamitan ibu itu kalau badhe medal madosaken kayatan. Ojo medule wis pemilih dan bisa. Milih antara menuruti istri atau nyingit-nyingit nopo ya mengutamakan istrinya ya. Itu bahasanya sangat berat karena ini monggo lah kita niki saestu kalau kita masih punya orang tua atau apa milik uang mertua ya, masih masuk ke bahasan orang tua ya kita betul-betul memuliakan, betul-betul berbakti kepada beliau berdua karena status beliau berdua ya kedua mertua kita ini statusnya sama dengan orang tua kita terlepas bagaimanapun sikap yang dilakukan oleh kedua orang tua kandung kita maupun kedua mertua kita ya ini kalau balasannya berapa bahasannya walaupun dolim walaupun nopo mawon tidak ada apa tidak ada tidak ada senes alasan ya macam-macam alasan apa kita diperbolehkan untuk membantahnya apalagi di orang tua kandung itu teman-teman bahkan memiliki wonten cerita wonten tiang niku spekulasi tentang asmanipun Sayyidina Abil Abbas al-Asam bin Allah Warawal Asbihani wari anak Abil Abbas al-Asam bin Al-Asam radhiyallahu anhu qalat ini ada seorang ulama ketika berjalan di satu pedesaan terus di samping di pinggir desa niku wonten makbaroh wonten satu kuburan pas lewat meniku pas mantun waktu mantun asar tiba-tiba insya minha kuburnya itu kuburnya buka terus fakhoroja rojulun orang yang dikubur itu bangkit metu roksuh himar napa sirahe niku ndas jarak wajah satu insan tapi awak menungso buka mata terus medal karena hakul salah tanah hakul terus napa jarak niku napa anjing menggonggong oleh jarak napa mengengeh niku pokoke kalau mengengeh 3 kali mantu niku mantu mengengeh ten mlebet malih nutup di masa Alfid ditunjukkan seperti itu. Kemudian di dekat kuburan itu ada perempuan tua, yang sedang surenan. Lalu di dekat kuburan ada orang tua, ada perempuan tua, juga ada perempuan muda. Perempuan muda itu tiap kampung itu sanjang. Parotil kal ajus sama delok om itu sepuh iwa. Kultu ya. Iya kok. Kata perempuan tadi yang kampung itu wong wedok sepuh itu ibu wong sing mati. Terus lho kok iso ya apa iki ceritane kok terus arek iki kok moro-moro asar metu ngeten iki wae. Qolat kata perempuan tadi karena yashrabul khamr. Dia arek iki senengane mabuk. Suka mabuk. Fa idza takulu lahu ummu. Ketika sudah merasa enak, nyaman dengan minuman keras niku wau, terus ibuke sanjang, ya bunayya ittaqillah. Li sing takwa nang Gusti Allah. Ilama tatasrob hadil qamar. Sampai kapan kau mabuk-mabukan koyo ngene? Bayaqulu, maka laki-laki tadi mengatakan innama anta tadhakina kama yadhakul hima. Napa itu? Udah napa? Mengengeh. Opo sibuk sama ngengeh ae koyo ngengeh jaran. Koyo jaran ngengeh. Ngoten. Kolat kata perempuan tadi, fama tabak dalasan. Ketika sore hari, anak ini mati. Kolat bahwa yang syaku adul kober badal asli kulayau.
Maka setelah dikubur iku ben asar sak wong kampung ini ro kabeh ben asar kuburan iki buka arek iki metu ngengeh terus bagaimana sampai hari gara-gara ibunya nanti dimotenaken. Dari sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya. Kita tidak langsung menghukumi kepada si anak juga. Kita juga perlu melihat kepada diri kita juga. Bagaimana kita dalam mendidik anak kita. Atau nopor-nopor itu sampun kesusu terus menghukumi anak durhaka anu boten ditinggal biyen ya apa. Saking awalnya apa ketika kita mendidik anak-anak kita. Artinya masalah birrul walidain kita tidak melihat pada satu sisi kita selaku anak, tapi juga hendaknya kita melihat posisi ketika kita sudah jadi orang tua. Dalam satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh rahimallahu walidan. Allah mengasihi orang tua a'ana waladahu yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Allah mengasihi orang tua yang menolong anaknya untuk berbakti kepada orang tua tersebut. Artinya jadi kalau sekarang kita diberi amanah tanggung jawab dengan Gusti Allah dengan anak-anak kita, ya kita juga perlu mendidik mereka agar mereka tidak durhaka kepada kita. Ya sing sampun kadung sing singen-singen ya nopo. Gini ku sing rada repot niku. Sing rada repot ini niku. Kalau kita sudah pernah durhaka kepada orang tua kita, niki mungkin bandole ten anaknya. Ya, dalam hadis lain Kanjeng Nabi dawuh biru berbaktilah kalian semuanya abaakum kepada bapak-bapak kalian, artinya orang tua kalian. Biru baktilah kepada bapak-bapak kalian, tabirrukum maka nanti akan bakti kepada kalian sapa abnaukum anak-anak kalian. Terus gantung. Ya, baktinya anak itu tergantung bakti kita kepada orang tua kita. Insyaallah kalau kita niki sampun bakti selama masih hidup atau mungkin ketika sudah meninggal, insyaallah anak-anak kita pun juga bakal bakti kepada kita semuanya. Jadi wonten sudah yang sering kita ceritakan wonten anak yang sampun nopo nggih sampun wegah kali tiyang sepuh. Mari bahasane Al-Qur'an mau napa imma yablughanna kibaro. Ya. Imma yablughanna indaka, ngapunten imma yablughanna indaka kibaro. Ketika si anak tadi sudah besar. Karena kecondongan untuk durhaka, kecondongan untuk enggan kepada kedua orang tua itu lebih dominan ketika anak sudah dewasa. Jadi wonten cerita ada anak enggan sudah sama orang tuanya, yang orang tuanya sepuh sangat, terus waktu dahar niku ngapunten nggih kondisi fisik nggih, sampun redeg, kocar kacir. Terus ajak Pak sama lek mangan ning ngarepe arek-arek Jawa yang ngarepe anakku Jawa. Ya, kocar kacir ngono anak tak ajari sing rapi sampai malah ngajari sing. Mbah iku ngono malian. Iki sampe kowe wis la iso nih. Saya sudah apa-apa gak iso wis karena kondisi fisik. Ya kondisi fisik redeg ngoten niku wae. Yo lek gak jane aku tak mangan dhewe ae ning mburi ya gak mangan campur mbek anakku iku tuku. Nggih, ngoten-ngoten tapi ya tetep mawon. Nggih. Anak niki pun boten sreg kali bapake. Hanya singkat cerita, diajak medal melampah temudi sampai di satu tempat si anak sadar, wis Pak, aku wis membulatkan tekad sampean tak pateni ya. Sampai mau membunuh ayah. Capek bapak kok jadi pateni ya. Ya. Gak masuk gak pateni glungkas mati wis ati wis cedhak wis kroso wis ana kok kasih pateni wis enten ono wae pateni lantai dhewe to. Usiren ae karo omah. Gak apa-apa usiren ae. Oh jadi pateni. Kata si anak percuma. Dia sadar sebenarnya. Percuma jenengan kula usir
Kalau betul terpundi, itu kalau tinggal, mesti jenengan balik negeri. Wong sing dudui gan-gan iki nggih jenengan. Sadar dia sebenarnya. Memberikan ilmu, yang memberikan pengetahuan itu bapak ya. Percuma jenengan kula usir. Mesti balik. Aris, ya wis pancen kamu sudah bulat tekad mau membunuhku. Aku njaluk sepisan ya. Turut ono sing sepisan iki. Golek ngendi yo, aja nek kene. Pokoknya wis kesel aku mlaku wis ndek kene wis namane siapno wis tak pateni mari. Ojo wis salah golek nggo dia roto atau iki ro ndak ndek kene pokoke. Apa sih jangan kok mboten buru ndek kene. Soale biar aku mateni bapakku ndek kene. Aku mateni mbahmu ndek kene. Jadi dibalas sampai sangen-gen dibalas kali bisa. Niki dan itu bukan kisah karangan, kisah nyata. Oh teman kita pun cerita nih. Intinya semoga kita ini latihan. Sekali lagi kita yang masih punya orang tua, punya mertua, ya kita kita jaga betul-betul. Bagi kita yang sudah diberi amanah untuk menjadi orang tua, ya kita mendidik anak-anak kita agar nantinya dia bisa berbakti kepada kita, termasuk mungkin dari sisi ucapan, ya dari sisi dari sisi sikap, ya. Mungkin termasuk ngapunten. Niki bahasa niki sampun umum. Tapi niku nggih mboten pas ya, mboten sae bahasane, mboten sae. Artinya kalau itu tidak baik, kenapa kita mempertahankan? Ya. Bukan berarti sampun umum, sampun biasa, terus itu menjadi baik. Sesuatu yang tidak baik walaupun dilakukan umum bukan berarti terus jadi baik. Apa contohnya gampangan? Sampun sekali-sekali nyebut anak kita dengan istilah-istilah yang tidak pantas, dengan bahasa yang tidak pantas diberikan kepada menungso. Nopo sih Gus intine mawon contohnya nopo? Arek sekali iso ngomong kata, arek pinter ngoceh wisan. Menungso ngoceh ta. Niki simpel loh niki pertanyaane. Nggih. Niki pernyataan ini simpel. Wis umum wis ket biyen, nggih wis umum. Kenapa kita biarkan? Ayo ngoten. Kula mboten ngono, kula tenggeri kula sinten mawon, pun karena umum mungkin keluarga sendiri ada satu dua sing kadang-kadang keceplos ngoten. Cuma seiring berjalannya waktu, kula tegur, mesti kula tegur. Ngoceh. Lho, anak kula saged cekas ngomong, pinter ngoceh, ndak anakku nduk manuk anakku. Ya. Bengok-bengok adan iki, lho ngoten. Cara menunjukkan sikap kula ngoten akan. Ndak adan, qiraah, ngaji, wiritan. Ini kok bahasa yang bagus. Ngoten nggih. Itu selain kita memutus ungkapan yang jelek itu tadi, itu juga ada nilai harapan, ada nilai doa, ngelatih. Ngoten mau napa mon sekiranya enggak pantas diucali mawon. Kayak kita kebiasaan kayak gini. Biasane zamanku biyen ya kok ngono. Mungkin orang tuanya bisa. Bahaya sing dereng saged seumpami. Yo kan bener ngoceh ngoceh. Biyen sampun disalahkan lek terus jenengan terus ngandani putune le opo sih mbah ngoceh ae. Sampai nyalahno kan kebiasaan ngoten lho nang putune. Oh nggih. Ini bahasa-bahasa ngoten lah. Bahasa-bahasa nggih niku pun niat saged gambaraken piyambak opo ya kira-kira sing gak pantes. Enggak pantas. Atau mungkin napa nggih? Sebenarnya enggak dosa. Ucapan itu mungkin enggak, kalau itu kan jelas artinya menyamakan mengibaratkan menungso kali kewan kan ngoten gampangan tanpa sadar kita. Atau mungkin bahasa-bahasa yang enggak pas. Bener cuma enggak pas. Mindot gaweni. Lo latihan ngoten. Kadang maem ya tangan sing apik. Lo negor teng grek lo tegor mesti keluar. Sinten mawon sing ngomong grek lo tegor. Makan ya tangan apik. Ya tangan enak makan tangan kanan nak. Ya tangan apik. Lah terus lagi tangan apik, tangan apa? Tangan elek no. Sama iso gawe. Kok ngarani kita tangan elek? Padha apike iki. Sesuai dengan fungsinya masing-masing, sama-sama apik. Enggak ada ciptaan Gusti Allah mboten apik niku mboten wonten. Iki ciptaane menungso. Saged mungkin masih wis direncanakan model nopo rusak ya saged mawon. Wonten ada kelemahannya. Kalau ngobrol-ngobrol kali wonten jamaah pasar, anglet-anglet barang-barang elektronik. Ya jamaah pasar. Mas, lek sing merek iki iku apike nggih. Mas.
di bagian iki. Cuma sing di bagian iki elek mesti gampang rusak. Lek sing merek iki, oh macam kudu sinau masuk iya muni tergantung dasar. Wong kan wong pasar kan bongkar-bongkar menungso boten ingkang sempurna. Tapi ciptane menungso, ngapunten ciptane Gusti Allah pasti sempurna, pasti ada nilainya. Walaupun mungkin kita menganggapnya sesuatu yang remeh, sesuatu yang mungkin jorok sekalipun, kotoran wonten manfaatnya. Nggih, kotoran ten tubuh niki wonten sedaya niki, wonten hikmahe, wonten manfaate. Oh barang anu dibuang, lha lek ono manfaate lha kok dibuang. Coba tetep wonten manfaate. Diteliti modelnya apa wonten manfaate. Ya, dari situ dia latihan sing ngoten niku pun pokok pun niku pun monggo latihan napa bahasa-bahasa sing gak pantes, gak pas. Hilangkan dari kamus kehidupan kita. Arek cilik ngoceh wis dengan cali mawon pun. Jadi kalau eman-eman kalau kita tidak bisa membantu anak-anak kita, bukan hanya anak kita sebenarnya, tapi juga ya setiap anak. Apa itu anakku cek ini rusak loh, kok cek ini rusak sih kami anak itu goni, itu tetaplah arek cilik kan itu. Lalu jangan bantu anak itu untuk bakti kepada orang yang lebih sepuh, khususnya kepada orang tua kandungnya, maka itu pasti akan apa? Gusti Allah pasti balas. Boten mungkin kalau kita peduli kepada orang lain terus Gusti Allah boten peduli terhadap kita, boten mungkin. Ya. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong sesama saudaranya. Kita bantu anaknya tetangga kita, pasti pun Gusti Allah bakal membantu kita, membantu anak kita, pasti pun nanti itu. Artinya kembali teniku wau bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua kita, termasuk orang tua yang sudah meninggal. Mungkin kamu dijelaskan banyak majelis, khususnya ketika majelis wonten tahlilan, wonten majelis hall, majelis nopo, wonten sahabat kanut ya nopo carane bakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, as-sholatu alaihima, ya, mendoakan keduanya atau mensolati keduanya, wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Salah satunya doa niku wau napa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita mengacu kepada orang-orang tarif hadramaut niku setiap mantun adat maos donga niku ping gangsal. Boten bermantun sholat sepisan, mantun adat ping gangsal. Padahal tiang sedinten niku salate ping 5. Tapi lek adan, mireng adan, boten saged dibalas ping 5. Langgari sepisan ping 5, langgar lidu. Bermantun mireng adat doanya ada agarakan doa niku mendoakan kedua orang tua mohon ampun, as-sholatu alaihi wal istighfaru lahum wa memenuhi janji keduanya. Mantun niku menyambung silaturahim yang tidak bisa tersambung, memuliakan kawan, memuliakan teman keduanya. Sahabat Abdullah bin Umar kepagi wonten tiang badui, wonten niku salaman diapuk tangane, wonten niku badhe numpak kendaraan sing diangkat dituntun dicekeli, wonten niku imamah dicopot didamelaken. Si sahabat itu nih sanjang sinten sahabat Abdul niku tiang desa niku dengan paling sekedhik atau wis weneng asline kok sampai jenengan mulyakaken kaya ngono sing dikai sembarang kali dikai sembarang kok sampai imamah itu cepot diparingaken doa wis paringaken sahabat itu gitu oh itu aku ya kaya apa itu ya apa wapi ya apa ya Sayyidina Umar nanti aku seiling. Jadi artinya sampai seperti itu. Gitu. Bismillah, berdoa, macam itu. Moga itu kita memanfaatkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya berupa kedua orang tua, kedua mertua, khususnya juga kepada anak-anak kita yang kita diberikan amanah untuk mendidik mereka semuanya. Lalu kata yang berhubungan dengan nato syair niku menawi wonten pertanyaan.
Kira-kira hukum karma masih kita pernah durhaka kepada kedua orang tua, terus kedua orang tua sudah meninggal dan kita bertobat, apakah masih mungkin kita mendapatkan balasan? Masih mungkin, masih mungkin. Jadi kita siap-siap mau. Kenapa kita siap-siap? Kita sakit ditolak. Kita siap-siap. Terus ya nopo? Lapor-lapormu ya apa? Bahasa tobat menisan. Percuma aku tobat kita tetap tobatnya tetap. Artinya hak kepada Allahnya kita bertobat tetap. Di sambil gini gua nyuwunaken memohonkan ampun untuk kedua orang tua. Mau memohon segala kebaikan kita minta kepada Allah untuk diberikan kepada keduanya. Apapun kebaikan yang kita lakukan, atau ibadah, itu itikaf di masjid, itu ngaji, itu nopo mawon ini mengandung ganjaran sedaya nyuwun dumateng Gusti Allah. Ya Allah, jangan lupa berikan manfaat, berikan pahala yang lebih besar untuk kedua orang tua saya. Apapun kebaikan ibadah yang saya lakukan, berikan bagian yang lebih besar untuk kedua orang tua saya. Maka ini pasrah dengan Gusti Allah. Artinya sewaktu-waktu kalau kemudian kita mendapat musibah, maka lebih gampang kita tidak terburu apa menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Jadi introspeksi. Oh mungkin gara-gara biar aku tahu ini nanggo, mungkin biar gara-gara aku tahu ini nang bapak. Isi-isi dibalas Gusti Allah tak terima wis. Apa ya tak terima. Ya kita kembalikan mangke kantung apakah balasan itu besar maupun kecil niku karepe Gusti Allah. Cuma ini ku lek kebalas sih tetap kebalas. Ya. Nggih ngoten. Nggih. Wonten sanes sipun. Ya. Kaitannya dengan dua tadi apakah bisa dijamak di pagi hari? Kebaikan yang kita lakukan di pagi hari ini, bisa dijamak bukan di pagi hari. Doa yang kamu kebaikan apakah kebaikan kita kirimkan ke Betul apa? Mungkin, betul apa? Bebas kalau masalah itu bebas. Kita dialog ngobrol, ndonga nek kados ngobrol kali Gusti Allah mana. Ngajeni film, ya Allah, pas waktu muhasabah, ngajeni film. Kan kita ada didorong untuk muhasabah setiap hari, introspeksi. Ya, muhasabah itu introspeksi. Ya Allah, alhamdulillah Gusti kula injing nika kula saged mampai sholat jamaah tuh upami anu ngeten subuh ya alhamdulillah wis kula saged sae tetangga saged sae ngeten sama supe nyamari bagian amal diajak Gusti. Nah, apapun keburukan yang aku lakukan di hari ini jangan kau beri bagian sama sekali untuk kedua orang tuaku, karena itu aku lakukan karena nafsuku sendiri. Yang sepak kula tembut-tembut Gusti. Walaupun manggil diterusakan loh gitu, dengan terusakan. Wonten kitab Bidayatul Hidayah nih Pak, bab awal saat rewet bab lasim mukadimah. Ya, lasim mukadimah. Segala keburukan, segala kemaksiatan yang kita lakukan itu bisa memberi madorot, bisa memberi balasan jelek kepada orang tua dan guru kita. Segala kemaksiatan yang kita lakukan. Karena bagaimanapun beliau yang membimbing kita dulu. Beliau yang terus kita melanggar kan Gusti Allah niku kan kita berlalu hidayah tapi Imam Ghazali. Makanya bahasa niku ngerimi ngoten ya Allah apapun salah dosa kula sampun dengan hukum orang tua saya. Jangan engkau siksa kedua orang tua gara-gara kemaksiatan saya. Tapi apapun taat kebaikan saya berikan bagian lebih untuk kedua orang tua saya. Bahkan lek perlu dengan pari yang sepak kula tok lho itu. Niku sinten sing critane ngoten. Sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar ngoten. Ya. Aku pokok selama saya ono ibuku, apapun kebaikan yang saya lakukan dheweku kabeh. Aku duwe apa itu duweku kabeh, kon ibuku kabeh. Bahkan seumpamane aku ibuku saiki digorong pasar didol, aku ridho. Pokoknya selama saya ngoten ibuke wis iki wis nomor 1.
Ada yang bakti contoh ke ibu seperti itu, ada yang contoh bakti kepada bapak. Wonten cerita tentang kitab niki, wonten tiyang Jawa niku saking baktine teng bapake. Semerap bapake niku lek injing, lek wudu mboten saged kecuali damel toya anget. Suatu hari karena wonten fitnah nopo, hari pemimpin yang dolim, akhirnya keduanya itu dipenjara ceritanya, dihukum penjara. Bapaknya kali anaknya jalan nih, saja kan menjagai. Pak, bapak aku ini lek subuh sholat wudu ini kudu banyu anget, tak kuat ada. Iso sampean gak ono kompor, gak oleh, ngobong di jero anu gak oleh. Akhirnya, yo apa caranya yo? Jadi bapak tetap iso wudu dengan air hangat. Ya kan dalu kan mesti kali penjaga diparingi itu yo kayak damel ngombe lho jadi boten napa? Jadi boten kehausan. Akhirnya air yang digunakan untuk minum niku wau bendalu lampu ya Pak. Lampu niku. Wah, hari apa carane? Tangannya diangkat jadi lampu. Wonten cerita kita demi kersane banyu tadi anget. Saking panasnya lampu. Sewengi sampai subuh ngoten tok ngadeg tok mboten obah. Hari sampai ngelilir, oleh wudhu Pak sholat subuh, ini gitu ya nih, pun anget tak? Oh iya ngerasa anget ini, demi belani. Sekali bapakku soalnya gak iso bapakku, ini top nih. Nanti terus lagi kano wong sing bakti model koyo Syekh Sinten, Syekh Fadol nopo Sinten, itu terkenal bakti ini sampai kan bapak ini, normalnya itu ibu ini, bapaknya kalau itu. Ini pelajaran, Bismillah pelajaran. Apa yang sudah ini kok bahasanya mungkin ada yang sudah meninggal itu doakan mau tetap didoakan kita bertobat kepada Allah kali itu ya Allah mungkin lu nyampai kiat ya, saya ridho dengan segala apa yang kau tetapkan untuk kami ini kok tetap doakan yang sepakat tetap dan kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yakin apapun balasan yang akan kita terima mungkin ini kok kita nyuwun diparingi kuat, nyuwun diparingi ridho pun itu keputusan jenengan ya Allahu a'lam bishawab. Mungkin saged dipahami, mungkin saged diamalkan, mungkin amal saya ini para jamaah diterami oleh Allah segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Kita diberi taufik hidayah, diparingi umur, ilmu, rezeki dan barokah sewaktu-waktu waksul umat Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.